Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bulan puasa yang Allah wajibkan kepada umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini berkenaan dengan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa itu keberadaannya sama dengan keberadaan manusia, yaitu Adam ketika diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 ibadah yang tertua di dunia ini, yaitu ibadah puasa, ibadah kurban, dan ibadah sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa ini, kalau kita lihat sejarah tadi, bahwa Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi, kemudian beliau meminta kepada Allah untuk bertaubat. Wa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam bermunajat meminta ampun kepada Allah, maka Allah memberikan ilham kalimatin, yaitu Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka pada saat itu Nabi Adam melakukan ibadah disebut dengan syamut taubah. Ketika Nabi Nuh, pada saat itu banjir, hujan deras, tsunami melanda, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur Nabi Nuh kepada Allah, lalu beliau melakukan ibadah puasa disebut dengan ibadah syamus syukri. Tanda Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan pengikutnya. Kemudian Nabi Nuh bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa juga dilakukan oleh para nabi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dilakukan ibadah puasa ini orang-orang terdahulu. Agama Yahudi, agama Nasrani juga merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga melakukan ritual-ritual puasa. Tetapi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ibadah puasa yang dilakukan oleh Yahudi ataupun yang dilakukan oleh agama Nasrani itu ditentukan oleh mereka sendiri. Sementara dalam Islam ayyamam ma'dudat, ada waktu-waktu yang ditentukan, yaitu ibadah umat Islam dilakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi menyebutkan bahwa ada perbedaan antara ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani maupun Yahudi. Al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahlul kitab, yaitu makan sahur. Maka Nabi juga menyebutkan dalam beberapa hadis, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Lakukanlah makan sahur, ya, karena dalam sahur itu ada berkah. Walaupun ketika kita sahur itu minum air saja, itu dalam rangka sahur karena perintah Nabi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka seteguk air pun
itu merupakan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasul. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam ibadah puasa untuk membedakan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka kita melakukan ibadah yang disebut dengan makan sahur. Walaupun ini kategorinya adalah sunat muakkadah, tapi karena kita dilandasi niat melaksanakan ibadah, melaksanakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka niat kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang bertanya, apakah kalau puasa tanpa sahur ataupun tidak sahur, tanpa sahur bisa atau sah? Maka tidak ada larangan. Kalau orang misalnya tertidur, orang lupa menyalakan alarm, ketika bangun sudah azan, maka tidak ada syarat sah puasa itu harus makan sahur. Tetapi dalam rangka kita menjalankan perintah Nabi, yaitu kata Nabi, tasaharu, bersahurlah kalian, maka itu adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan, bertambahnya kebaikan. Dalam sahur kita bisa makan bersama dengan keluarga, maka akan menambah keakraban, akan menambah harmoni di antara keluarga. Dalam sahur, waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur antara jam 2 sampai jam 5, ketika azan, kita diperbanyak atau kita memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran di waktu sahur itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa, mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta apapun di waktu sahur itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, walaupun satu biji kurma, walaupun seteguk air, itu dalam rangka kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali hikmah Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.